Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Meskipun ada warna hijau, tapi rasanya masih bearish banget ya. Bitcoin ini masih tertahan di atas 106, 107 ribuan dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin. Sepertinya belum ada gebrakan yang menarik ya. Setelah 1 minggu terakhir ya, Bitcoin terlikuidasi dengan sangat parah banget. Bahkan ini terparah ya dibandingkan dengan di tahun COVID-19, kemudian runtuhnya FTX Exchange, kemudian juga runtuhnya Terra Luna, dan ini terparah banget, bahkan tembus hingga 19 miliaran dolar ya, gila banget ya. Jadi banyak banget yang mengalami kerugian jika bermain future. Kalau main spot sih ya oke-oke aja ya, kalau koreksi ya masih ada lah gitu. Kalau main future aduh ampun saya nggak berani gitu ya, serem banget ya. Terus yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak terus ada dapat hadiahnya, Bang? Yes, jawabannya pakai Bitget. Nah, kenapa pakai Bitget kan? Ini pengalaman pribadi saya. Saya pakai ini sejak tahun 2021. Nah, enaknya pakai Bitget ini trade-nya itu 0%, kemudian terus setelah penuh withdrawal-nya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi enak banget. Apalagi kalian klik aja ya di deskripsi video itu ada tulisan Bitget. Nah ya, di deskripsi video ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Nah, kotak misterinya ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 ribu rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah, lumayan banget kan? Namanya kotak misteri, jadi dapatnya random nih. Kalian bisa dapat pin network, ya, bisa dapat juga Bitcoin, bisa dapat USDT, kemudian juga bisa dapat Shiba Inu, PP, XRP, Ethereum, BNB, dan beberapa altcoin serta meme coin lain. Namanya random ya, jadi dapatnya ya berapapun, ya lumayan gitu ya. Dapat 350 ribu sampai dengan 400 ribu rupiah. Dan enaknya lagi di Bitget nggak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan, maintenance, dan lain sebagainya. Jadi enak dan lancar aja gitu ya saya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Oke, kalau kita lihat pergerakan Bitcoin selama bulan Oktober sih sebenarnya dikatakan sebagai Oktober ya, karena lebih cenderung ke warna hijau. Bahkan terakhir ya, warna birisnya itu terjadi di tahun 2018, artinya sudah 7 tahun yang lalu. Sisanya ya itu warna hijau banget ya. Bahkan selama dari 2013 aja ya, itu birisnya cuma terjadi 2 kali, yaitu di tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan terjadi lagi biris itu tahun 2025. Padahal ini dampak setelah halving Bitcoin. Apakah di akhir Oktober ada gebrakan atau seperti apa setelah ya Donald Trump mengumumkan tarif impor terhadap atau tarif perdagangan terhadap Tiongkok naik hingga 100%, yang mana itu berdampak terhadap turunnya atau crashnya beberapa market termasuk market saham dan market kripto ya, dan ini benar-benar luar biasa banget ya. Pertanyaan, dan apakah di akhir bulan nanti bakal ada good news terhadap Bitcoin dan beberapa koin tentang informasi tersebut? Oke, kita tunggu aja ya. Dan selanjutnya banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari P Network. Udah lama banget nih nggak bahas. Ya, kayaknya kita bahas ya. Tapi ingat tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena lingkungan adik kalian sendiri. Oke, kita lihat harga P Network hari ini adalah 0,2 dolar. Sepertinya lebih oke ya, penurunannya nggak terlalu signifikan dari 0,3 dolar ke angka 0,2 dolar dibandingkan dengan beberapa altcoin yang pas crash ya, turunnya lebih dari 30 hingga 60-an persen ya. Dan kita lihat harga hari ini adalah 0,2 dolar dengan volume perdagangannya mereka naik 12,85 juta dolar dengan market cap secara global adalah 1,7 miliar dolar kurang lebih ya. Dan peringkatnya lah peringkat 50, dan ini termasuk penurunan koin market cap mereka ya. Kapitalisasi pasar mereka cukup menurun drastis di saat momen biris tersebut. Dan mereka sudah listing di beberapa checks atau bursa. Kalau ada yang tanya, Bang, kira-kira beli P Network di mana? Ada di Bitget. Udah lengkap banget, untuk harganya udah live price ya secara langsung, dan enaknya kalian bisa dapat juga kotak misteri tersebut. Oke, saya tidak bahas tentang harganya aja, tapi supaya bahas tentang informasi terbaru dan terupdate-nya dari P Network ya. Harapannya ya semoga saja harganya kencang banget ya, minimal 10 dolaran gitu ya. Aduh, kayaknya masih berat banget sih, tapi ya namanya harapan, siapa yang nggak pengen gitu ya. Tapi kalau ke angka ke ATH baru lagi aja ke angka 3 dolaran, itu butuh market cap-nya
kurang lebih cukup banyak banget ya, berarti di sini rata hampir tembus hingga 20 miliaran dolar untuk market cap Pi. Kayaknya bakal ke HTA lagi ya kalau untuk mencapai secara logistis aja gitu ya. Dan kita lihat ketika beberapa altcoin dan Bitcoin sendiri koreksi, ya Pi cenderung masih kuat di angka 0,2 dolaran ya dibandingkan dengan beberapa altcoin ataupun Bitcoin sendiri. Nah, ini ada beberapa update terbaru secara resmi dari Pi Core Team ya, jadi official mereka. Nah, kita lihat Pi App Studio itu telah diperbarui ya dengan kustomisasi berbantuan dengan AI yang memang ditingkatkan antarmuka dan penemuan aplikasi bagi para kreator. Dan kalian bisa cek aja di mynepi.com juga, mereka sudah mengumumkan hal tersebut. Jadi pembaruan ini itu bisa memudahkan para kreator App Studio untuk merancang bahkan mengulangi dan menyempurnakan aplikasi mereka ya, serta belajar dari aplikasi lain yang mana dibuat komunitas melalui antarmuka penemuan aplikasi yang baru. Jadi bersama-sama peningkatan ini tuh semakin memperkuat misi dari Pi App Studio ya untuk membuat pembuatan aplikasi yang memang lebih mudah diakses oleh semua para pionir. Membantu itu bisa memperluas utilitas ekosistem sendiri ya dari Pi Network, bahkan kasus penggunaan dan partisipasi di seluruh komunitas dari Pi tersebut. Pokoknya saya kasih taunya sesuai dengan fakta atau dari officialnya aja ya. Nah, kemudian ini dari JiraPay ya. Jadi developer dan merchant atau pengembang dan pedagang saat ini untuk kalian. Jadi kalian bisa nemui JiraPay Stripe untuk jaringan Pi. Saat ini sudah mereka menggunakan ya jaringan Pi. Sebenarnya Pi Network ini salah satu blockchain yang baru ya, meskipun mereka berdiri sejak tahun 2019, tapi kan mainnetnya kan baru bulan Februari. Dan sampai dengan saat ini itu sebenarnya udah banyak yang menggunakan jaringan dari Pi tersebut. Jadi mereka saat ini sudah bisa menerima pembayaran secara langsung lewat Pi dengan mudah di situs web mereka, baik aplikasi maupun di toko mereka dan tanpa kerumitan dari blockchain lain. Ya, jadi bisa menggunakan Pi Network dari blockchain mereka. Kalau kita ulas di awal Oktober kemarin ya, setelah salah satu pendiri dari si Pi Network sendiri, si Cheng Diao, yang mana dia hadir dalam acara Token 2049, kalau nggak salah di mana ya, di Singapura ya kalau nggak salah, di awal Oktober kemarin, yang mana di situ dia juga menjadi pembicara atau narasumber dalam acara tersebut. Oke, gila keren banget ya. Sebelumnya Nicholas Kokalis juga pernah hadir dalam acara kegiatan kalau nggak salah di Toronto, Kanada. Saya lupa di beberapa bulan sebelumnya. Saya kira mereka ini nggak ada gitu orangnya, cuman AI atau seperti apa ya, ternyata real gitu ya. Ada orangnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada pemberitaan lain ya, pembukaan DEX AMM dan token di testnet itu bisa memungkinkan jadi para developer atau pengembang itu untuk memperluas kapabilitas Pi Network sendiri secara struktur ya. Bahkan ini bisa berfokus pada utilitas dan berbasis Web3. Hal ini juga bisa mendorong para pionir itu untuk memasuki DeFi melalui perjalanan penemuan yang aman, bertahap, dan edukatif. Bahkan langkah ini ya, ini luar biasa banget. Ini bisa memperkuat ekosistem dengan memanfaatkan kekuatan Web3 untuk meningkatkan utilitas transparansi dan desentralisasi. Jadi kalian bisa lihat aja di mynepi.blog.com mereka ya, mynepi.com atau di blog mereka ya secara resminya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya, kalian bisa mencoba beberapa fitur DeFi dari Pi yang saat ini sudah berfungsi di DEX dan MM, yang mana di testnet di Pi Wallet ya. Jadi kalian bisa lihat aja panduannya itu di YouTube channel mereka di Pi Network sendiri. Dan ini itu bisa merilis semua memperluas kemampuan Pi dengan cara yang terstruktur, kemudian berfokus pada utilitas. Dan selaras dengan Web3 itu bisa membantu para pionir itu menjelajahi keuangan terdesentralisasi dengan aman sambil bahkan memperkuat ekosistem melalui pengujian nyata, transparansi dan bahkan partisipasi dari komunitas pionir sendiri ya. Bahkan saat ini juga Pi App Studio itu telah diperbarui ya. Mereka dengan kustomisasi berbantuan AI yang ditingkatkan antarmuka dan penemuan aplikasi bagi para kreator tersebut. Jadi enak banget nih ya. Bahkan ini kita lihat di batas akhir penyerahan hackathon di tanggal 15 Oktober kemarin bahwa aplikasi yang lebih menakjubkan berpacu dengan waktu untuk tampil megah, dan saat ini ekosistem Pi Mainnet itu telah mengalami pertumbuhan yang cukup cepat atau pesat ya. Yang mana mereka sudah ada lebih dari 210 lebih aplikasi yang aktif ya. Kalian bisa lihat ada lebih dari 210 aplikasi yang aktif, di mana dengan lebih dari 23.000 lebih di Pi Studio. Jadi kalian bisa lihat menunjukkan beberapa mainnet di aplikasi tersebut ya.
Nah, kemudian ada informasi besar lainnya ya. Jadi ada terobosan besar dari Pi kerjasama dengan Stellar atau XLM token ya. Kalian tahu kan Stellar, XLM ini kalian bisa lihat kalau di CoinMarketCap itu peringkatnya sama seperti masuk dalam 14 besar ya. Ini kalian bisa lihat Stellar ini XLM token ya dari altcoin dengan harga 0,3 dolar. Pi adalah harganya 0,2 atau 0,3 dolar juga. Nah, di sini ada yang menarik ya. Mereka baru saja melakukan kolaborasi yang menarik ya dengan Pi dan Stellar tersebut. Jadi bukan sekedar kemitraan, ini adalah lompatan besar dalam utilitas dan desentralisasi ya dan skabilitas. Jadi akses DeFi secara global itu lebih dari 60 juta pionir yang langsung terhubung ke berbagai alat keuangan terdesentralisasi Stellar. Bahkan termasuk ada pinjaman, staking, kumpulan likuiditas, dan banyak lagi. Dan keunggulannya transaksi lebih cepat. Jadi sistem transaksi paralel Stellar meningkatkan kecepatan Pi, itu membuat pembayaran dan operasi aplikasi itu hampir seketika. Artinya sangat cepat banget di sini ya. Tidak hanya itu juga, kekuatan smart contract mereka, smart contract itu memungkinkan aplikasi Pi ini untuk mengotomatiskan ya perdagangan, layanan escrow, dan bahkan tokenisasi aset dunia nyata atau real world asset ya. Dan ekspansi ekosistem sejati. Sekarang Pi itu akan masuki jaringan yang benar-benar matang ya. Jadi bisa mempercepat adopsi massal dan bahkan penggunaan di dunia nyata. Dan singkatnya, integrasi ini tuh bisa mengubah Pi ya dari jaringan tertutup menjadi pusat kekuatan yang sepenuhnya interoperable dan mendukung dari DeFi. Jadi ini kabar baik lah ya ketika mereka secara resmi bekerjasama langsung dengan XLM. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ya, mudah-mudahan harapan tersebut dari berita baiknya semoga saja bisa mendongkrak harga dari Pi ya minimal nggak muluk-muluk ya ke tingkat ATH baru gitu ya, atau penemuan dengan harga terbaru mereka yang tertinggi kayaknya wah udah cukup banget gitu ya di tahun 2025 ini ya. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan ada kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.